Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma barik lana fi hadha syahr, syahri Rajab, wa barik lana fi syahri ba'du, syahri Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, alhamdulillah, tak lupa kita untuk selalu mengucapkan kalimat syukur, kalimatut thayyibah, di setiap kebaikan, di setiap kenikmatan yang kita dapat, yang kita rasakan dalam hidup ini. Khususnya pada pagi hari ini, kita saat ini bisa hadir lagi kembali, bisa melaksanakan perintah Allah, salat subuh yang baru saja kita selesaikan. Itu pastinya karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal daripada bulan Rajab ini Allah betul-betul memberikan kita keberkahan. Dan mudah-mudahan saja berkah yang Allah berikan pada kita di bulan Rajab ini berkah hidup, berkah umur, berkah rezeki, dan juga berkah kesehatan segalanya. Itu terus Allah langsungkan, Allah berikan keberkahan ini sampai nanti kita oleh Allah diantarkan ke dalam bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan Ramadan nanti kita sama-sama akan bisa menjalankan segala aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka perbanyaklah mulai saat ini kita untuk berdoa memohon kepada Allah dengan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya selalu dibaca, dipanjatkan oleh imam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, agar Allah betul-betul memberikan berkah dalam hidup ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebagai persiapan langkah awal kita untuk menuju bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutinitas kita, yaitu kajian kitab Ar-Ruh, yang di dalamnya mengungkap tabir rahasia, rahasia akan keberadaan orang-orang yang sudah meninggal, keberadaan orang-orang yang sudah berada di alam barzakhnya, keberadaan orang-orang yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini mungkin kita hanya berpikir akan keadaan kondisi kita di dalam kehidupan ini, kehidupan yang nyata yang kita rasakan, Tetapi saat ini kita sejenak merenung
ya, meluangkan waktu beberapa menit ke depan sambil menunggu datangnya waktu syuruk, ya, untuk menyirami rohani kita, ya, agar ruh kita tetap hidup dan juga agar hati kita tetap lembut, ya, hati kita agar tetap lembut. Terus ingat, ya, ingat akan kematiannya, ingat akan pertemuan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar ingat pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban segala apapun yang kita lakukan, yang kita jalani di dalam hidup ini. Karena sekecil apapun yang kita perbuat dalam hidup ini pasti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja, mudah-mudahan saja dengan adanya setiap pekan, setiap hari Kamis saat ini kita mendengarkan kajian, ya, penyampaian tentang keadaan orang-orang yang berada di dalam alam barzahnya, ini setidaknya mengingatkan pada kita akan bahwa kita sama-sama akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan akan melepas segala apapun dunia kita, mengakhiri hidup ini, kita akan menjumpai pada kematian, ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengulang, ya, satu hadis yang di situ menceritakan tentang Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah, ya, di saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan ini, bulan Rajab, menurut mayoritas ulama, ya, di tanggal 27, ya, yaitu satu perjalanan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, perjalanan menuju dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Isra dalam Al-Quran, perjalanan secara zahir tapi rahasia, ya. Kemudian Mi'raj itu dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha, langit penghabisan, seperti yang sering kita dengar di setiap peringatan Isra wal Mi'raj. Itu naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di perjalanan Rasulullah, ya, di setiap tahapan langit ke langit, di situ Rasulullah menjumpai, ya, beberapa para nabi dan rasul, terutama yang ditemui oleh Rasulullah 3 nabi, ya, yang menjadi nabi terutama, kan, ya, karena 3 nabi ini termasuk juga bagian daripada nabi-nabi ulul azmi, ya, yaitu nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, seorang nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi sehingga oleh Allah diberi derajat, ya, tersendiri, tertinggi di selain daripada nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah menjumpai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjumpai Nabiullah Musa alaihissalam, dan yang terakhir menjumpai Nabiullah Isa alaihissalam, ya. Oleh karena itu di sini diceritakan bahwa wa fi qissatil Isra'i min hadithi Abdullah bin Mas'ud, dan di dalam cerita kisah Isra dari hadis Abdullah bin Mas'ud qala, ya, dia berkata, lamma asra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan oleh Allah, ya, diberangkatkan oleh Allah, ya, diperjalankan oleh Allah, ya. Jadi Isra itu perjalanan yang secara rahasia. Artinya sekalipun Rasulullah melakukan proses itu, ya, secara zahir, ya, secara kehidupan nyata, ya, tetapi tidak satupun orang yang tahu, ya. Pada saat itu tidak ada satupun orang yang tahu kalau Rasulullah itu tiba-tiba di tengah malam habis sholat isya dia melakukan satu perjalanan lintas dunia, kan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya diberi nama Asra yang berasal dari kata sir. Sir itu rahasia,
rahasia, satu perjalanan yang memang itu tidak diketahui oleh siapapun. Makanya oleh Allah diberangkatkan di malam hari, ya. Laqiya Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina. Jadi ketika Rasulullah melakukan satu proses perjalanan Isra wal Mi'raj, ya, di saat Rasulullah itu sudah menuju pada setiap tahapan langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh. Karena kita tahu bahwa langit itu ada 7 tahapan, ada 7 tingkat. Yang kata Allah dalam Al-Quran, sab'a samawatin tibaqa. Jadi langit itu terdiri dari 7 tingkat, 7 tingkat, ya, tibak, bertingkat-tingkat. Dan di setiap langit itu ada nama masing-masing. Langit yang pertama, yang dasar, yang dekat dengan bumi, yang kita lihat selama ini, itu namanya Baitul Izzah, yaitu langit di mana di situ tempat menurunkannya wahyu, ya, dari malaikat Jibril alaihissalam. Setelah malaikat Jibril itu mengambil wahyu-wahyu itu dari Lauh Mahfud di hadiran Allah Subhanahu wa taala, dibawalah ke Baitul Izzah namanya. Ya, dari Baitul Izzah itu baru disampaikan ke para nabi-nabi, baik itu berupa suhuf maupun berupa kitab, terutama Al-Quran. Justru Al-Quran diturunkan, diproseskan itu melalui tahapan-tahapan, ya. Kalau dalam tafsir itu dikatakan bahwa tadrijan wahidan ba'da wahid, secara berangsur, ya, sesuai dengan keadaan Rasulullah pada saat itu diturunkannya wahyu Allah yang berupa Al-Quran, ya. Tetapi pengambilan malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz itu sebenarnya sudah dalam bentuk mushaf, ya. Mana buktinya kalau malaikat Jibril mengambil Al-Quran itu sudah dalam bentuk mushaf dari Lauh Mahfuz? Di dalam surat Al-Qadar Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu, kata Allah, jumlatan wahidah, satu jumlah, kan, ya, satu mushaf ini, satu Al-Quran, ya. Allah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nanti tinggal 2 bulan lagi, mudah-mudahan saja kita sama-sama bisa mengikuti di bulan Ramadan, ya. Kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormatin, jadi kata di sini bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan satu perjalanan Mi'raj, laqiya Ibrahim, berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim sebagai kakek utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, dan juga sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabiullah Ibrahim itu sebagai pengawal daripada adanya ajaran agama Islam, ya, seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi kata di sini bahwa laqiya Ibrahim wa Musa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa Musa, dan juga berjumpa dengan Nabiullah Musa, yaitu satu-satunya nabi yang menjadi Nabi Bani Israel, ya. Wa Isa, dan juga Nabiullah Isa alaihissalam, ya, nabi yang terakhir daripada Bani Israel, nabinya para Bani Israel, ya. Karena seperti yang kami sampaikan bahwa Nabi Isa itu termasuk nabi yang terakhir dari Bani Israel, dan Nabi Muhammad itu nabi terakhir secara keseluruhan, ya, penutup para nabi dan rasul. Wa Isa salawatullahi alaihim, salatullahi wassalamu alaihim ajma'ina, fatadzakarus sa'ata. Mereka, Nabiullah Muhammad, kemudian Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, itu ketika berjumpa di saat melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, itu saling membahas, ya, saling ngobrol pada saat itu. Keempat nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, as-sa'ah, ya,
berbincang-bincang tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Jadi saat itu dulu ketika Rasulullah melakukan Mi'raj itu, ketika berjumpa dengan nabi-nabi itu yang pertama kali yang dibahas kan ya, pertama kali yang yang dibincang-bincangkan itu tentang hari kiamat ya. Fabadu bi Ibrahim fasa'aluhu anha ya, maka dimulailah ya, nabi-nabi itu bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fasa'alu anha falam yakun indahu minha ilmun. Kemudian mereka bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang kapan datangnya hari kiamat. Yang ditanyakan itu bukan masalah kejadian hari kiamat ya, tetapi kapan waktunya akan datangnya hari kiamat. Hari yang dari dulu itu sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul itu, yaitu satu hari yang dimana di situ akan hancurnya ya alam semesta ini, bumi yang kita tinggali ini, dan juga langit yang sebagai pelindung saat ini, itu akan dihancurkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi sebenarnya berita hari kiamat itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi dari awal-awal Allah sudah mengingatkan, menyampaikan kepada para nabi, agar nabi itu menyampaikan kepada kaumnya bahwa suatu saat nanti kehidupan kalian ini itu tidak selamanya seperti ini ya. Tetapi nanti ada saatnya, ada waktunya alam semesta ini akan hancur. Ketika hancurnya alam semesta inilah yang disebut dengan hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu sudah diceritakan sejak zaman dahulu ya. Nah, ketika mereka itu bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat itu, kenapa kok bertanya kepada Nabiullah Ibrahim? Karena Nabiullah Ibrahim itu termasuk salah satu nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang menjadi kekasihnya itu kan dia pasti akan tahu rahasia-rahasia yang dicintainya. Namun sayang Nabiullah Ibrahim juga tidak tahu ya, tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat ya. Tsumma bi Musa, kemudian setelah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim tentang hari kiamat kapan terjadinya, namun Nabiullah Ibrahim itu tidak tahu ya kapan terjadinya hari kiamat itu, lalu semuanya mereka itu yang ada pada saat itu, Nabiullah Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabiullah Ibrahim pun juga itu bertanya kepada Nabiullah Musa yang ada. Kenapa kok bertanya kepada Nabiullah Musa? Karena Nabiullah Musa satu-satunya nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah di dunia ya. Seperti yang kami sampaikan kejadiannya di Bukit Tur Sina, sehingga Nabiullah Musa digelar sebagai kalimullah ya, yaitu orang yang berbicara dengan Allah. Tetapi Nabi Musa juga tidak tahu ya, sehingga di sini dikatakan falam yakun indahu minha ilmun. Tetapi juga Nabi Musa itu tidak tahu tentang hal itu ya. Setelah bertanya kepada Nabi Musa pun juga tidak tahu ya. Kemudian hatta ajma'ul haditha ila Isa, kemudian sampai mereka itu sepakat ya untuk menanyakan akan cerita yang besar ini, akan heboh itu nanti kan ya, yaitu hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu dengan beragam macam nama. Ada yaumul qiyamah, ada yaumus sa'ah, ada al-waqi'ah, kemudian ada azalzal, kemudian ada lagi as-sakhah kan ya, yaitu ketika datang suara yang sangat melengking, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan suara itu saja sudah akan bisa menghancurkan alam semesta ini ya. Jadi sehingga mereka itu sepakat untuk mengajukan pertanyaan itu kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kenapa kok kepada Nabiullah Isa? Karena Nabiullah Isa juga satu-satunya nabi yang punya keistimewaan itu, dia dekat dengan Allah, dan justru Nabiullah Isa alaihissalam itu juga merupakan satu nabi yang menjadi ruhullah, yaitu ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi-nabi itu kan juga punya gelar-gelar masing-masing selain gelar alaihissalam kan ya. Jadi punya gelar-gelar tersendiri, seperti Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kemudian Nabiullah Soleh alaihissalam itu Naqatullah, kemudian Nabiullah Musa Kalamullah, dan Nabiullah Isa itu Ruhullah ya. Kalau Nabiullah Yusuf alaihissalam itu Wajhullah kan ya.
karena Nabiullah Yusuf itu mempunyai wajah yang begitu tampan. Nabiullah Isa itu karena lahirnya, terciptanya itu tidak melalui proses secara normalnya manusia, yang seharusnya seseorang itu terlahir ke dunia ini melalui pernikahan, ya, melalui pernikahan laki-laki perempuan, kemudian hamil, terjadi satu janin, dan juga pada akhirnya lahir, ya, itu secara proses normal. Tapi Nabi Isa tidak, seperti yang kita tahu bahwa Nabi Isa itu hanya melalui seorang wanita yang bernama Ibunda Maryam, ya, yang Ibunda Maryam dengan izin Allah tiupkan ruh ke dalamnya, maka terciptalah janin Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga beberapa bulan Siti Maryam hamil, dan saat itu juga pada waktunya dialah melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga Nabiullah Isa itu juga disebut sebagai Ruhullah, ya. Jadi mereka itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabiullah Musa alaihissalam, itu dia meyakini, mungkin Isa kan, ya, menduga bahwa Isa ini yang tahu, ya, yang tahu akan turunnya, datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Isa lah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah ditanyakan kepada Nabiullah Isa, fa'ahidallah ila fi maduna wajihatiha, Isa terdiam, ya, sampai para nabi dan rasul saat itu, ya, yang berjumpa, ya, dengan Nabi Muhammad, ya, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad yang berkumpul saat itu sampai mengkerutkan alisnya, ya. Karena apa? Karena Nabiullah Isa ketika ditanyakan itu dia terdiam saja, ya, seakan-akan Nabiullah Isa pun juga tidak tahu akan hal itu. Kemudian setelah Nabiullah Isa itu terdiam beberapa saat, Nabi Isa mengatakan, ahidallahu ilayya, ya. Jadi kata Nabiullah Isa, saya itu sebenarnya juga sudah dijanjikan oleh Allah. Artinya Nabi Isa itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa suatu saat nanti itu akan terjadi, alam semesta ini akan hancur, ya. Jadi kata Nabi Isa, dulu itu pernah Allah menyampaikan pada saya, Isa, nanti kalau sudah tiba-tiba akan hancurnya alam semesta ini, kemudian segalanya itu akan hancur, dan juga akan datangnya Dajjal dan sebagainya, itulah yang disebut dengan hari kiamat, ya. Jadi Nabi Isa mengatakan, ahidallahu ilayya fima duna wajhiya. Jadi Allah sudah berjanji kepadaku menyampaikan akan hal itu, ya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa, kan, ya. Tapi yang disampaikan itu tanda-tandanya, bukan pada hari kiamatnya. Hari kiamatnya itu satupun orang sekalipun para nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu kapan persisnya terjadinya akan datangnya hari kiamat itu sendiri, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyebutkan kata yudrik, kan, ya, itu sesuatu hal yang dirahasiakan, yang Rasulullah tidak tahu. Pertanyaan kepada Rasulullah tidak tahu, dan Allah tidak akan ngasih tahu, ya. Biasanya itu pertanyaan itu mengarah kepada hal-hal yang memang betul-betul rahasia, ya. Betul rahasia itu tidak ada satupun orang yang tahu. Contohnya dalam Quran Allah mengatakan, wa ma yudrika sa'ah, ya. Tahukah engkau Muhammad apa yang dimaksud dengan hari kiamat, atau kapan terjadi hari kiamat, ya. Jadi dalam Al-Quran, ya, ada kata pertanyaan pakai adroka dan yudrika. Kalau adroka itu sesuatu pertanyaan kepada Rasulullah yang Rasulullah tidak tahu, tetapi akan dikasih tahu oleh Allah, ya. Contohnya, wama adroka ma lailatul qadar, ya. Tahukah engkau Muhammad apa yang dimaksud dengan lailatul qadar? Rahasia Allah, Rasulullah tak tahu, tetapi akhirnya oleh Allah dikasih tahu, Lailatul Qadri khairum min al-fisyahr, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata yudrik, ya. Yudrik itu juga sama dengan adroka, cuman di situ fi'il mudhari'nya, ya. Itu satu pertanyaan dari Allah kepada Rasulullah yang Rasulullah tidak tahu, dan Allah tidak akan ngasih tahu itu maksudnya. Contohnya ya tadi itu tentang ayat yang di situ Allah bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Wa ma yudrika sa'ah, ya.
Kata Allah itu, kamu tahu enggak itu nanti hari kiamat? Tidak tahu, Rasulullah tidak tahu, dan Allah tidak ngasih tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini, ya, bahkan malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena itu memang betul-betul, ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan pasti nanti akan terjadi. Sekalipun ada beberapa orang ataupun orang-orang tertentu itu yang oleh Allah dikasih tahu secara tanda-tandanya akan datangnya hari kiamat, ataupun secara hari oleh Allah memang Rasulullah sudah dikasih tahu, sudah diberitahukan, ya, yaitu hari Jumat di pagi hari subuh terjadinya hari kiamat, dan terjadinya itu baktah, secara tiba-tiba. Tetapi hari Jumat kapannya itulah yang menjadi rahasia, karena kita tahu bahwa Jumat itu akan selalu datang, terus datang di setiap saatnya, kan ya, karena sebelum dunia ini berakhir maka hari itu akan terus berjalan, tahun akan berjalan, bulan akan berjalan, hari akan berjalan. Jadi kata di sini Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam ditanyakan oleh para nabi dan rasul saat itu, ya, lalu Nabi Isa terdiam dan dia mengatakan, Allah berjanji kepadaku, artinya bahwa memang nanti alam semesta ini akan dihancurkan, akan terjadi hari kiamat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka? Fadzakara khurujud dajjali, ya, dia mengatakan nanti, ya, hari kiamat itu akan datang itu kalau sudah datangnya dajjal, ya. Bahkan dia mengatakan qala fahbata faqatalahu. Jadi ketika dajjal datang lalu Allah Tuhanku ini menurunkan aku, ya. Kita tahu bahwa saat ini Nabiullah Isa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang masih hidup, ya. Yang masih hidup itu seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah, kan, ya, sesuai dengan cerita kisah dulu ketika orang-orang Nasrani itu ingin mensalib dan membunuh Nabi Isa, akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata Nabi Isa, nanti kalau sudah datang dajjal maka saya akan diturunkan oleh Allah, dan tugas utamanya Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah itu pertama untuk liqatalid dajjal, untuk membunuh dajjal. Jadi kalau menurut keterangan hadis ini bahwa dajjal itu memang dia berwujud, tidak hanya sebatas sebuah wacana, keadaan atau kondisi, kan, ya. Karena seringkali orang-orang sekarang itu banyak, kan, ya, jadi yang dia itu hanya mengikuti akalnya saja, ya. Dia menyebutkan bahwa dajjal itu tidak berwujud, ya, dia hanya keadaan kondisi yang begitu buruk, yang tidak baik. Nah, disitulah masa-masa dajjal. Padahal menurut keterangan dalam hadis ini juga sudah jelas bahwa dajjal itu berwujud, ya, dia bersosok, ya. Bersosok itu seperti manusia, entah bentuknya itu persisnya seperti apa. Yang jelas di situ banyak khilafiyah ulama, kan, ya. Jadi simpang siur di situ ulama menyampaikan tentang ciri-ciri daripada dajjal. Ada yang mengatakan dia orangnya besar sekali, tinggi sekali, dari tingginya itu sampai lautan yang paling dalam pun, lautan merah, itu hanya sebatas mata kakinya, kan, ya. Dan juga dia matanya satu, kemudian bertuliskan kafir, kan, ya. Kemudian daun telinganya pun juga lebar, satu daun telinga saja itu sampai bisa memuat beberapa ribuan orang, ya, dari lebarnya. Dan di situ oleh Allah itu diberi, memang sengaja diberi dajjal itu keistimewaan bisa menghidupkan orang mati, tetapi hanya sekali saja bisa menghidupkan orang mati, ya, dan juga bisa memenuhi satu keinginan manusia saat itu. Makanya banyak manusia itu yang dia terpesona, tertarik sehingga mengikuti dajjal, ya, terutama itu kalau dalam keterangan adalah wanita-wanitanya, ya, banyak yang tertarik dan menyintai, terpesona kepada dajjal, ya. Itu simpang siurnya para ulama untuk menyebutkan dajjal, artinya tak ada satupun yang persis seperti apa bentuknya dajjal. Yang jelas yang pasti itu kata di sini bahwa ketika nanti datangnya dajjal baru Nabi Isa oleh Allah akan diturunkan, dan misi utama Nabi Isa diturunkan oleh Allah, ya, itu untuk liqatlid dajjal, untuk membunuh
Dajjal. Sehingga kata di sini fahbata faqtuluhu, maka dia Dajjal itu datang dan aku diturunkan oleh Allah dan aku membunuhnya, ya. Wa yarji'u ila biladihim, ya. Kemudian setelah Dajjal terbunuh, ya, maka semua manusia itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Tetapi tidak berhenti di situ, fitnah nanti akhir zaman ketika akan menjelang hari kiamat. Jadi banyak fitnah-fitnah yang besar, ya, yang akan mengganggu, akan meruntuhkan ataupun akan merampuhkan iman orang-orang yang beriman kepada Allah, kan, ya. Tidak hanya Dajjal. Jadi setelah Dajjal mati ini, kata di sini, nanti ketika manusia itu sudah kembali ke tempatnya masing-masing, ya, karena dia sudah melihat bahwa Dajjal sudah dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam, fastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj, ya. Lalu datanglah, ya, fitnah yang baru lagi, yaitu datangnya Ya'juj Ma'juj, makhluk, ya, yang berupa, ada yang mengatakan berupa manusia, sekelompok orang yang di situ juga mereka itu melakukan kerusakan. Ya'juj Ma'juj. Jadi datangnya Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya itu setelahnya Dajjal terbunuh, baru datang yang namanya Ya'juj Ma'juj, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah katakan, qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Jadi mereka bertanya, ya dzal qarnain, di dalam surat Al-Kahfi di situ disampaikan, bertanya, ya dzal qarnain, wahai Dzulqarnain, kan, ya. Jadi Dzulqarnain ini juga akan muncul nanti di hari, ya, menjelang hari kiamat, yang mana para ulama menyebutkan Dzulqarnain itu ada yang mengatakan dia adalah seorang, ya, ada juga yang mengatakan dia bukan manusia, ya, karena arti secara lafziah Dzulqarnain itu adalah yaitu orang yang mempunyai dua tanduk. Qarnun itu artinya tanduk, ya. Makanya di situ juga simpang siur ulama, kan, ya, untuk menyebutkan siapa sebenarnya Dzulqarnain itu. Yang jelas yang pasti dalam Quran itu hanya menyebutkan Dzulqarnain, ya. Jadi mereka bertanya, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal taj'al laka kharajan ala an taj'ala minha bainahum sadda, apakah tidak akan menjadikan sebuah bangunan ataupun benteng, benar, benteng yang kuat untuk menahan Ya'juj Ma'juj. Jadi sampai di situ disampaikan itu agar Ya'juj Ma'juj itu dia tidak terus istilahnya berbuat kerusakan di muka bumi ini, agar bisa menahan akan tingkah laku kejahatannya itu, sampai, ya, ada yang menyampaikan itu akan dibuatkan benteng untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj, ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa, kata di sini, wahum min kulli hadbin yansiluna, ya, dan mereka itu datang, Ya'juj Ma'juj itu datang beserta golongan-golongan yang lain, min kulli hadbin, dari segala penjuru, yansiluna fala yamurruna bima'in illa yashrabuhu, mereka itu tidak melewati air kecuali menghabiskan air itu diminum. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nanti kalau melewati air laut dilewati, diminum air laut itu sampai habis, ya. Lewat sungai, air sungai diminum sampai habis, sampai kering maksudnya. Lewat danau, air danau diminum sampai habis, sehingga membuat saat itu orang-orang itu, ya, itu semuanya sama-sama kesulitan, ya, sengsara dengan adanya Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Karena air yang dilewati dia dihabisi, kemudian kalau melewati daratan semuanya tanaman-tanaman itu dirusak, ya. Karena di sini wala yamurruna bisyai'in illa afsaduhu, dan mereka tidak melewati pada sesuatu tempat illa afsaduhu, kecuali mereka itu berbuat kerusakan. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nanti datang setelahnya Dajjal, itu justru lebih parah daripada Dajjal, ya. Membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, menghancurkan segalanya, sehingga sampai manusia-manusia yang masih ada, yang masih hidup pada satu, dia betul-betul merasa resah, ya, akan perbuatannya Ya'juj Ma'juj. Wa yatajazuna wa yajaruna ila Allah taala fayad'una fayamutuhum, ya. Kemudian datanglah manusia lagi kepada Nabi Isa alaihissalam dan meminta kepada Nabi Isa agar Allah itu mematikan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabiullah Isa berdoa kepada Allah
agar Allah mematikan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya doa Nabi Isa diterima oleh Allah, dan tak lama selang beberapa hari pada saat itu dari doanya Nabi Isa, maka Ya'juj Ma'juj itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, fatajazarul ardu ilallahi min rikhim, ya. Kemudian bumi ini yang berdoa kepada Allah, ya. Jadi setelah Ya'juj Ma'juj itu mati karena doanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian lalu bumi yang berdoa kepada Allah, ya. Doanya itu agar menghilangkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj yang pada saat itu bangkai-bangkainya itu sangat mengganggu dari baunya, dari bau amisnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan dan menghanyutkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj serta golongan-golongan yang bersama dengan Ya'juj Ma'juj yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu Allah turunkan air hujan dengan begitu deras, ya, selama beberapa hari. Yang awalnya air laut itu kering karena diminum Ya'juj Ma'juj, kemudian air sungai itu kering yang karena diminum Ya'juj Ma'juj. Akhirnya dengan turunnya air hujan kembali itu yang Nabi Isa berdoa kepada Allah, kemudian Allah itu mendatangkan air laut lagi dan juga air sungai. Apa tujuannya? Untuk menghanyutkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan golongan-golongan yang bersama itu kepada ke sungai dan juga ke air laut, ya. Kenapa? Karena saat itu ketika dia bangkainya berada di atas bumi, di permukaan bumi ini sangat mengganggu, ya. Kenapa? Bangkainya itu sangat bau, sehingga sampai bumi sendiri yang berdoa kepada Allah agar Allah itu menghilangkan bangkai Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa membantu berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan, sehingga setelah air hujan itu turun dengan lebat, ya, dengan deras, maka air hujan itu lalu menghanyutkan bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut, ya. Itu cerita Nabi Isa alaihissalam di depan para nabi dan rasul, ya. Kemudian kata Nabi Isa, kelanjutan daripada cerita itu, ya, thumma yansiful jibal, ya. Maka setelah Ya'juj Ma'juj itu dia hanyut, nah, dihanyut oleh air hujan pada saat itu ke laut, ya. Kemudian setelah bumi itu kembali kering, tidak adanya air, maka yansiful jibalu wa tamuddul ardu maddal adim. Maka tiba-tiba gunung ini dia semuanya meletus, ya. Gunung ini semuanya hancur. Dan setelah gunung hancur kemudian disusul lagi dengan bencana-bencana yang lain, ya. Disusul lagi dengan adanya gempa, ya. Sampai akhirnya watamuddul ardu maddal adim. Sampai akhirnya bumi ini menjadi rata, ya. Kemudian kata Nabi Isa, fa'ahidallahu ilayya idza kana kadzalika fa innas sa'ah. Kalau sudah terjadi seperti itu Nabi Isa, kata Allah, ya, yang Allah menyampaikan kepada Nabi Isa, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi Nabi Isa pun juga sebenarnya tidak tahu persisnya, cuman Allah pernah menceritakan, ya, kapan terjadinya hari kiamat. Yaitu kata Allah, nanti ketika datangnya Dajjal, kemudian aku utus kamu untuk membunuhnya, kemudian setelah Dajjal terbunuh lalu datang lagi makhluk yang lain yang berupa Ya'juj Ma'juj, kan, ya, beserta golongan-golongan dan pengikutnya, ya. Setelah Ya'juj Ma'juj pun juga habis mati di permukaan bumi ini, kemudian Allah itu menurunkan air hujan, ya, air hujan untuk menghanyutkan bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah air hujan itu turun dan menghanyutkan, ya, bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut, kemudian setelah itu tiba-tiba gunung itu dia satu persatu itu hancur meletus, ya. Setelah gunung semuanya satu persatu itu hancur meletus, maka disitulah langsung bumi ini juga hancur sehingga sampai bumi ini merata. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, itulah yang disebut dengan hari kiamat, kata Nabi Isa alaihissalam ketika menceritakan itu di depan para nabi dan rasul, di depan Nabiullah Muhammad SAW, di depan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di depan Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Isa, minan nasi, ya, kal hamili al mutimmi la yadri ahluha, ya, manusia itu semuanya bingung, ya. Seandainya di situ nanti ada orang yang hamil,
maka keluarganya pun juga tidak tahu bahwa anaknya itu lagi hamil. Dari bingungnya manusia dalam menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Persis seperti apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Quran, kata Allah bahwa dari dahsyatnya hari kiamat sampai membuat seseorang yang saat itu mungkin rambutnya hitam maka berubah menjadi putih dari dahsyatnya, sehingga dia tak bisa menahan kagetnya akan dahsyatnya datangnya hari kiamat. Kalau seandainya pada saat itu ada orang yang hamil, kata Allah, maka seketika itu juga ya orang itu, ibu-ibu yang hamil tadi itu akan melahirkan. Kullu murdi'atin arda'atha, kata Allah, maka setiap orang yang hamil itu akan langsung melahirkan anaknya dari dahsyatnya hari kiamat ya. Kemudian kata di sini bahwa la yadri ahluha mata tafjuhum biwaladatiha lailan aw naharan, sampai membuat keluarganya pun juga bingung akan kehamilan anaknya. Dzakarahul Hakim wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini disampaikan oleh Imam Hakim dan Baihaqi. Berarti hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi inilah satu hadis yang menceritakan tentang kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Isra wal Mi'raj. Di situ selain kita mungkin yang sering kita dengar bahwa proses perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah itu merupakan satu perjalanan yang akan mendapatkan perintah sholat ya, tetapi juga di situ ketika Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj itu ketika bertemu para nabi dan rasul, diantaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, di situ yang diceritakan terlebih dahulu sebelum menemui Allah untuk mendapatkan perintah sholat, itu yang disampaikan terlebih dahulu menceritakan tentang akan datangnya hari kiamat ya. Itu artinya apa? Bahwa memang haruslah kita betul-betul ya, jangan sampai lalai akan satu kejadian itu yang sangat besar, yaitu hari kiamat, agar kita tidak merugi dan menyesal nantinya ketika betul-betul Allah mendatangkan hari kiamat. Ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah agar Allah masih memberikan waktu ya untuk kita bisa memperbanyak amal ya, masih menunda hari kiamat agar hari kiamat itu datangnya masih lama ya, sehingga kita masih banyak waktu untuk memperbaiki amal ini, masih banyak waktu untuk menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya sama-sama akan selamat nanti dari bencana dahsyatnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini saja untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, dan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan saja di bulan Rajab ini khususnya kita oleh Allah selalu dijaga dan lindungi. Mungkin barangkali ya dari apa yang kami sampaikan ada yang mau ditanyakan ya, atau waktunya sudah masuk waktu syurga ya? Sudah ya? Sudah. Ya mungkin sampai di sini saja karena waktunya sudah masuk waktu syuruk, sudah memasuki jam 6:30 kurang ya. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.